Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasya Raiza, NIM 1811024. Kali ini saya akan bahas mengenai penyusunan proposal penelitian tindakan kelas 2, yaitu adalah PTK kualitatif. Guru memiliki tugas yang sangat mulia, yaitu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, guru sebagai seorang pendidik juga harus mampu mentransfer ilmu yang ia miliki terhadap peserta didik. Kemudian, guru profesional hendaknya ia harus peka dan paham mengenai permasalahan apa saja yang mungkin saja terjadi selama proses pembelajaran. Nah, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, tentunya seorang guru akan melakukan yang namanya tindakan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan penelitian tindakan kelas. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas? Jadi, penelitian tindakan kelas itu adalah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada yang kemungkinan terjadi selama proses pembelajaran terjadi di kelas. Nah, tujuan itu untuk apa? Tujuannya untuk memberikan kemudahan, keringanan bagi guru untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ditangani dalam situasi keadaan yang urgent, yang agar nantinya dapat menjadi perbaikan dalam pembelajaran selanjutnya. Jadi hal utama sebelum kita melakukan penelitian tindakan kelas adalah menyusun proposal. Nah, jadi proposal penelitian ini dapat dianggap sebagai deskripsi penelitian yang mana tercantum hal-hal di dalamnya adalah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya adalah sistematika penyusunan proposal PTK. Tentunya dalam proses penyusunan proposal itu ada komponen. Nah, komponen yang pertama adalah judul. Jadi dalam pemilihan dan penulisan judul penelitian itu hendaknya dituliskan secara singkat, padat, dan jelas. Jadi dalam judul itu tidak perlu panjang lebar dan belit. Nah, di samping itu juga dalam pembuatan judul itu juga harus relevan, artinya harus berkaitan dengan tema pembahasan. Jadi judul yang dituliskan itu harus jelas dan tentunya dapat menggambarkan permasalahan yang nantinya akan diteliti. Nah, biasanya juga dalam judul itu di bawahnya terdapat subjudul, dan di mana dalam subjudul itu tercantum pelengkap keterangan dari itu subjek, lokasi, dan waktu agar lebih rinci. Nah, contohnya adalah upaya meningkatkan minat belajar melalui pembelajaran cooperative learning pada siswa kelas 7 di SMP Nusa Bangsa. Kemudian selanjutnya adalah latar belakang masalah. Jadi pada penulisan latar belakang masalah itu diawali dengan mendeskripsikan permasalahan yang akan diteliti. Tentunya dalam mendeskripsikan masalah itu diperlukan data yang sesuai dengan lapangan, artinya data fakta, data realnya, yang mana dari data tersebut itu menunjukkan adanya persoalan yang nantinya akan diselesaikan. Nah, oleh karena itu dalam penanganan masalah itu perlu dihadirkan fakta nyata sebagai faktor pendukung, baik itu fakta yang berasal dari pengamatan guru selama pembelajaran ataupun fakta yang diperoleh dari kajian pustaka. Maka dalam latar belakang itu perlu diuraikan ada 3 aspek. Yang pertama adalah permasalahan yang diteliti berasal dari masalah pembelajaran yang berada di kelas. Yang kedua adalah masalah yang akan dipecahkan itu adalah masalah yang dianggap urgent ataupun dianggap penting untuk diselesaikan. Yang ketiga adalah dari identifikasi masalah yang telah dilakukan, maka akan terlihat hal yang menyebabkan permasalahan itu apa. Nah, kemudian melakukan penarikan kesimpulan dari akar permasalahan tersebut secara cermat. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Perumusan masalah atau risk problem ini dimana hal ini dimaknai sebagai suatu rumusan yang berupa kalimat penanya. Nah, kalimat tanya ini terkait mengenai suatu kejadian, baik itu mandiri ataupun keterkaitan antara satu kejadian dengan kejadian yang lainnya. Nah, dalam perumusan masalah dalam PTK ini juga melalui kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Jadi misalnya itu seperti ini. Ada kondisi permasalahan di awal pembelajaran itu belum menggunakan alat peraga. Nah, maka yang diharapkan adalah setelah diadakannya penelitian tindakan kelas dapat memanfaatkan alat peraga pada kondisi akhirnya. Kemudian selanjutnya adalah tujuan. Jadi tujuan penelitian tindakan kelas itu sebenarnya dapat dirumuskan secara tepat dan jelas dalam memaparkan target akhir
sebagai suatu tindakan perbaikan. Jadi dalam perumusan tujuan penelitian ini hendaknya konsisten ya terhadap permasalahan yang telah dikemukakan pada sebelumnya. Jadi di samping ini tuh juga tujuan penelitian harus mencakup jawaban dalam kesimpulan penelitian. Kemudian selanjutnya adalah manfaat. Jadi uraian pemaparan mengenai keuntungan yang mungkin dapat diperoleh adalah peningkatan kualitas pembelajaran bagi siswa, guru, dan sekolah. Nah, dalam manfaat ini biasanya ada dua, yaitu ada manfaat teoritis dan juga praktis. Selanjutnya ada di bagian bab 2, yaitu adalah kajian pustaka. Yang pertama adalah terdapat dasar teori. Jadi dalam pemaparan landasan substantif yang digunakan peneliti dalam menentukan alternatif yang nantinya akan diimplementasikan. Jadi teori itu yang dikaitkan tentunya harus relevan, harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan permasalahan yang ditinjau dari isi dan juga variabel yang akan diteliti. Nah, itu juga ditinjau juga dari judul yang nantinya akan ditulis pada kajian teori. Selanjutnya adalah terdapat hipotesis. Jadi hipotesis itu cenderung dianggap sebagai jawaban sementara yang berlandaskan pada kajian teori dan kerangka berpikir. Jadi hipotesis itu berangkat atau berawal itu dari kerangka berpikir, yang mana itu jika dilihat dari perumusan masalah, tinjauan pustaka, serta kerangka berpikir, maka dapat diturunkan hipotesis atau dugaan sementara. Kemudian bab 3 yaitu adalah metode penelitian. Jadi metode penelitian itu dianggap suatu tahap yang pasti dilaksanakan ketika penelitian. Jadi penggunaan kerangka rancangan PTK itu pada umumnya dianggap penting untuk apa? Untuk memulai penelitian. Jadi dalam metode penelitian itu ada apa aja? Itu dipaparkan secara lebih rinci mengenai prosedur penelitian yang akan dilakukan. Nah, itu biasanya itu diuraikan juga objek penelitiannya, waktu lamanya penelitian, dan lokasi dijadikan penelitian. Nah, kemudian prosedur yang akan dijabarkan itu berbentuk apa? Berbentuk perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi atau pengamatan, evaluasi, dan yang terakhir adalah refleksi yang diikuti dengan siklus. Nah, biasanya siklus ini ada 4, siklus 1, siklus 2, siklus 3, dan siklus 4. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Jadi pada daftar pustaka itu melingkupi sumber-sumber literatur atau literatur yang menjadi rujukan dalam kajian teori, yang mana teori tersebut nanti itu digunakan dalam semua bagian proposal PTK serta penyusunan yang disesuaikan juga dengan pedoman yang berlaku. Nah, selanjutnya adalah contoh proposal penelitian tindakan kelas kualitatif. Jadi ini kita ambil dari judul Implementasi Quantum Teaching dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam siswa kelas C SMP Negeri 1 Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Kemudian latar belakang masalahnya, bahwa di SMP Negeri 1 Purwanegara itu masih banyak guru yang kurang memahami dalam menggunakan strategi pembelajaran yang tepat dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, hal ini disebabkan guru itu dituntut untuk menyelesaikan target materi yang terbilang banyak dan luas dan harus diselesaikan dalam rentang waktu setiap semesternya. Nah, padahal mata pelajaran pendidikan agama Islam itu materinya banyak teori, namun juga banyak hal-hal yang perlu dipraktikkan. Nah, guru ini kurang memahami strategi yang bagaimana sih yang tepat untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam ini. Kemudian rumusan masalahnya, jadi berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah untuk mempermudah dalam proses penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan quantum teaching dalam pembelajaran PAI di SMPN 1 Purwanegara. Yang kedua, bagaimana pengaruh quantum teaching terhadap peningkatan prestasi belajar pada pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, tujuan penelitiannya adalah yang pertama, mengetahui penerapan quantum teaching dalam pembelajaran PAI di SMPN 1 Purwanegara. Dan yang kedua adalah mengetahui peningkatan pengaruh quantum teaching terhadap peningkatan prestasi belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, ada manfaatnya, ini ada dua. Yang pertama adalah manfaat teoritis.
adalah memberikan pengetahuan baru berupa konsep berharga dalam pembelajaran, dan penelitian ini dapat menjadi bahan yang penting bagi peneliti di bidang pendidikan. Kemudian manfaat praktisnya adalah bagi jajaran pendidikan dan lembaga terkait diharapkan hasil penelitian dapat dipertimbangkan untuk menentukan kebijakan pendidikan selanjutnya, dan manfaat bagi guru, yaitu hasil penelitian dapat menjadi barometer atau tolak ukur dan bahan pertimbangan juga untuk melakukan pembenahan serta evaluasi diri mengenai keprofesionalisan guru. Selanjutnya adalah teori yang digunakan. Nah, kuantum itu diartikan suatu interaksi yang dapat merubah energi menjadi pancaran cahaya yang dahsyat. Namun jika kita kaitkan dalam proses pembelajaran, maka kuantum ini dapat dimaknai sebagai interaksi yang terjadi dalam proses belajar mengajar, yang mana dapat mengubah potensi yang ada pada diri siswa menjadi pancaran motivasi dalam belajar yang dapat ditunjukkan kepada orang lain. Nah, kemudian dalam quantum teaching ini, guru berperan sebagai aktor yang mampu dalam berbagai gaya belajar anak dan memberikan daya tarik terhadap anak. Jadi pada prinsipnya itu, quantum teaching ini adalah bawalah dunia guru itu ke dunia siswa, dan ajaran siswa itu masuk ke dalam dunia guru. Jadi guru itu sebagai aktor, bagaimana sih caranya agar siswa itu masuk ke dunia guru? Kita tuh harus bisa menarik perhatian peserta didik. Selanjutnya adalah hipotesis. Dalam penelitian ini, hipotesis yang dapat diberikan adalah quantum teaching itu dapat meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Islam pada kelas 9 SMPN 1 Purwanegara, Banjarnegara. Kemudian ada pun metode penelitian. Dalam penelitian ini itu merupakan penelitian tindakan action research atau penelitian tindakan kelas, yang mana pada penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Nah, kemudian untuk kevalidan data itu menggunakan teknik triangulasi, dan juga dalam hal ini peneliti membandingkan data itu dari hasil pengamatan dengan data hasil pretest dan post-test serta angka yang diberikan kepada siswa. Maka pada penelitian ini juga digunakan adalah model penelitian Chemis dan juga Taggart yang berbentuk spiral dari siklus yang satu ke siklus yang selanjutnya. Nah, pada penelitian tindakan kelas ini ada pun siklusnya, itu ada siklus 1, 2, dan 3, atau bahkan bisa sampai 4. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.